Mulai ya, wis. Akeh kok tilur dulu bakal pon. Nyetel lah, nyetel lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi. Mari kita baca Al-Fatihah. Ila hadirin bin Mustafa wa salam ala alihi ashabihi wa kita baina umatina pada muslimin Jumat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaiso gambar sing gede. Setelah siapa dulu. Ini mboten saged. Lho yo. Bukan nanti saged sih. Malah tambah salah sih, tutul malah tambah salah. Wong banyak Habib ini besok hilang lah. Bertemu hilang. Nel, coba anu Nel. Kira aku hilang banyak Habib ini hilang. Loh, napa bila niki Habib pun gabung? Lah iya, saya ini hilang. Wis gabung. Nggih, sebab Gamberbu. Abi masuk niku tenan. Niku pun. Niku pun teng Bani Apipi. Iya, iya. Yes, betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu suaranya apa itu? Santri. Suara apa itu? Santri ini Kang Tauhar. Wala man mata batang hidoihi. Iya. La asurun kudila sobron. Wala man mata. Wala man mata bada ingkidoihi. Rokot baqiya fihi hayatun. Mustaqiratun. Wa ingkuti'a bimotihi. Batu darhin bihi. Wala dan tidak pada itu setelah selesainya perang, luka dalam perang, tapi saat ini bubar perang.
Waqad baqiya fihi, dan masih tetap di dalam mayat tadi hayatun, hidup mustaqirotun, yang ada, yang berlangsung mustaqirah. Wa in quti'a bimotihi ba'du min jarhin bihi, walaupun dipastikan matinya itu sebab luka-luka dari peperangan. Jadi orang peperangan luka parah, kemudian dirawat di rumah sakit, peperangannya selesai, ini belum mati. Nah, ketika mati sudah bukan mati syahid lagi, sudah, walaupun itu luka-lukanya sebab akibat peperangan. Dipandikan biasa, mandikan biasa, sholat biasa. Amaman harkatu mazbuhin, adapun orang yang gerakannya itu gerakannya orang yang seperti sembelih, indang ketika selesainya perang, fasahidun berzeman, maka itu sahid. Jadi ada orang hidup kelepak-kelepak, tapi kayak jago pada sembelih. Kalau pada sembelih kan kelepak, tapi urip terus disuwe, peperangan selesai kelepak. Tapi kelepak kayak koyo ngono lho, koyo jago di sembelih iku ya tetap sahid iku. Orang tidak ngomong, habis fokus kelepak kayak nazak. Jadi sampai itu saya Khalid bin Walid itu kan orang paling jago perang, berapa ratus kali perang yang diikuti, tapi matinya di atas kasur. Sampai dia nangis, ya Allah, saya setiap perangan saya ikut kok saya matinya di atas kasur. Dia tidak mati ketika berperang, sebab tidak masuk syahid. Makanya nangis, Khalid bin Walid nangis, pengen mati syahid, tapi kalau tapi semua pertempuran dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Tidak ada cerita Khalid bin Walid perang kalah, itu nggak ada cerita nih. Sampai Rasulullah mengatakan Saifullah, Khalid bin Walid itu Saifullah, pedangnya Allah. Sampai orang-orang Persia itu nanya sama Khalid bin Walid, kamu apa asalnya pedang dari Allah kah? Terus turun ke bumi jadi manusia? Ya enggak gitu. Orang Rusia, orang Persia, mana orang Romawi itu, panglimanya tanya begitu, ingin ketemu saya sama Khalid bin Walid sebelum perang. Tanya, kamu kok dinamai Saifullah, apa memang kamu dulunya pedang kan jatuh dari langit itu jadi manusia? Enggak, saya yang ngasih nama Saifullah ya Rasulullah itu. Akhirnya masuk Islam itu anunya. Orang Romawi yang nanya itu masuk Islam, tapi panglima perangannya banyak. Terus akhirnya dia ikut perang bersama Khalid bin Walid melawan orang Romawi, dan dia mati, belum pernah sembahyang mati, baru baca syahadat tok, terus perang mati, langsung surga. Orang usah sembahyang, orang usah puasa. Lah Khalid bin Walid bolak-balik perang, orang mati syahid. Wal itu ma yujawizu ayat yauman au yaumani ala ma qalahu Nawawi wal Imrani. Jadi ada penengah dari Imam Nawawi ini. Wal hayatul mustaqirrah, hidup yang menetap, artinya hidup yang mustaqirrah itu ya namanya, ya dia katakan hidup lah, mustaqirrah itu majajudu, sesuatu matujawizu ya, sesuatu yang dilalui ayabko yauman oyamaini. Jadi yang nama hayah mustaqirrah itu ya paling tidak hidup sehari atau 2 hari gitu loh.
ala maqalahu Nawawi seperti pendapatnya Imam Nawawi Al-Imrani. Jadi kalau hanya setengah hari terus mati ya masih syahid. Kalau sudah sampai sehari semalam kok nggak mati-mati, itu baru itu namanya mati di luar pertempuran. Tapi kalau pertempuran selesai tapi setengah hari baru mati ya, masih syahid. Itu maksudnya Imam Nawawi gitu. Imam Nawawi nengah-nengahi nggak ekstrim banget loh. Karena ekstrim banget. Mati, luka-lukanya di pedang oleh peperangan. Satu jam kemudian baru mati. Pendapat pertama itu tidak mati syahid. Nanti pendapat Imam Nawawi kalau masih 1 hari atau masih 2 hari lah, itu masih syahid masih. Walaman waqa'a baina kufarin fahariba minhum faqataluhu. Wala dan tidak termasuk masih syahid man orang waqa'a yang bertempat teman waqa'a yang berada baina kufarin di antara penduduk orang kafir, penduduk kafir. Fahariba melarikan diri minhum dari kufar. Setelah melarikan Fakotaluhu terus ditangkap dibunuh. Ini bukan syahid. Ya kayak penculikan lah, diculik orang kafir, penculik, bukan mati syahid. Ya anna zalika karena demikian laisa dikitalin bukan sebab perang. Kama aftabi Syekhuna seperti yang difatwakan oleh Syekhuna Ibnu Ziyad rahimahullah ta'ala. Jadi orang ulama diculik oleh orang kafir mati. Nah, itu bukan mati. Walaman qatalahu itiyalan la harbiyun. Nah, idealan harbiyun dakhala bainana na'am. Wala dan tidak termasuk syahid orang yang dibunuh mangkotalahu orang yang dibunuh idealan dibunuh orang kafir harbi idealan diculik. Mau kan melarikan diri, mau orangnya melarikan diri dari orang kafir terus ditangkap bunuh. Nah ini enggak, ini idealan diculik ya. Jadi orang Islam ulama biasanya yang diculik orang kafir dibunuh itu tidak masalah. Kenapa? Seperti makan biar dakhala bainana ya kita. Naam ida qatalahu an muqallatin karena dia termasuk mati syahid in qatalahu kalau pembunuhan itu an muqallatin dari peperangan karena syahidan maka dia mati syahid. Jadi diculik tapi dalam posisi saling berperang kayak Israel kalau Hamas lagi. Nah, itu karena situasi masih perang begini ya tetap syahid itu. Walaupun tidak bertempur tembak-tembakan tapi saling menculik juga masih syahid. Kama qatalahu Sayyidus Samhudi seperti yang dari pendapatnya Sayyid Samhudi Anil Khotim dari kitab Khotim. Ya. Wa kufina dan dikafani nadban secara sunnah. Wa kufina nadban sopo sahidun wong mati sahid. Digunakan dikafani di dalam pakaian tempurnya. Jadi celana doreng, lambi doreng yang dipakai itu biar jangan dilepas untuk kafan kalian. Alat mata fiha. Biasanya kan tentaranya kan lambi doreng-doreng. Lalu
Itu jangan lah. Terus batu nih. Alati mata pihak yang pakaian yang mati itu. Wal mulak tohatu bidami dan berbelepotan dengan darah. Aula lebih utama. Jadi pakaian yang berlumuran darah itu malah lebih bagus dibawa ke sana untuk saksi di hari kiamat nanti ini. Lil itibai karena menurut Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Jadi ada sahabat dua ya, sahabat siapa namanya itu, Sa'id sama siapa namanya itu berdua itu mau perang kan, mau perang Uhud. Ayo berdoa, kamu doa saya amin, saya doa kamu amin. Jadilah terus salah satu yang Sa'id itu doa, ya Allah, moga-moga saya ketemu orang yang kuat, saya hajar, saya menang. Itu udah. Jadi saya ganjar amin, jadi terus dari sisi. Terus kawan kemudian dari, ya Allah, saya semua ketemu yang kuat, saya lawan, saya terbunuh, kuping saya dipotong, hidung saya dipotong. Nanti ketika aku ketemu engkau ya Allah, aku jadi saksi itu hidung saya hilang, kuping saya hilang bahwa saya berjuang ya amin. Wah, dari sini saya itu, ya Allah kan doanya kok ya gue ya. Barang temenan, barang perang persis kok doa itu. Sing iki sing menang ya menang, sing mau sing doa itu irunge jiris, kupinge jiris. Persis kupinge jiris, irung jiris kalau musuh. Mati bisa, masya Allah. Doa apik temen ya, aku orang nunggu kayak gue aja, kayak itu. Oh sahabat itu ngono, sahabat itu. Orang ditembak, ada tumbak ke Hustu birabil Ka'bah. Untung aku. Ditombak mulai untung. Jadi orang ayangnya malah jerit-jerit. Lah akhirnya heran sih nembak lu. Kok di Islam, wong sing nembak mlebu Islam. Gara-gara ono wong ditombak kok terus alhamdulillah. Jadi sahabat juga yang gue ngertinya. Walau lam takfihi, terus walau lam takfihi yang dikata kafannya tidak mencukupi, lam yas itu sebenarnya tumimat wujudan maka wajib gunakan la pilih tidak termasuk menggunakan harir sutra yang dipakai di Harbi dalam kalau pakaiannya sutra jangan dikubur, tidak ambil pakaian sutranya, tapi yang tidak sutra yang dikubur. Jadi rata-rata mesti harus ditambahi karena rata-rata kan orang berperang hanya pakai celana, pakai baju, helm, kepalanya kan akhirnya ya ditambahi dengan apa, dengan kafan yang lain. Tapi kalau harir tidak boleh untuk kafan. Kalau untuk perang boleh. Kalau harir untuk perang boleh, tapi untuk kafan tidak boleh. Katanya harir itu kalau dibacok itu tidak mempan. Jadi sutra yang tebal itu ya, itu dibacok itu meleset. Jadi pedang itu nggak bisa nebus. Kalau yang mahal, hari yang mahal, yang tebel. Kalau hari yang biasa-biasa ya. Dilindungi bersama. Ya. Iya, makanya diperbolehkan perang pakai hari kan karena termasuk apa? Menjaga badannya. Wa'iza'u maka harus dilepas hari tadi wujuban secara wajib. Nah. Jadi itu ceritanya orang-orang yang senang mati syahid, diceritakan kita yang hidupnya tidak pernah perang ya hanya cerita tok.
Sekarang bukan perang, sekarang dakwah. Jadi jihad itu tidak cuma perang. Tapi kalau di Palestina ya perang di Palestina sana. Di Iran, di perang. Di sini ya tidak ada perang. Baju besinya dikubur bisa oleh kalau ini. Oh, baju besi ya jangan dikubur untuk di tempat dipakai yang lain. Itu kan baju besi kan kayak pedang, ada apa termasuk alat-alat perang. Ya jangan dikubur, pedang, baju besi, kuda, mobil, ya itu dikubur. Sing labas sih, dilabas. Yang lapis baja. Kalau masuk jauh bajunya baju besi orang sekarang yang lapis baja itu baju besinya iki. Udah sekarang talqin sekarang. Talqin lakinu motakum, talqinlah orang yang akan mati. Wayun jabulan den sunahaken opo ayu lakona yen to den talqin sapa muhtadirun orang yang akan mati. Walau mumayizan, walaupun yang akan mati itu anak yang baru tamyiz. Anak kecil akan mati, masih kecil, masih baru tamyiz. Ya TK lah, TK. Itu ketika nazak itu ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak usah Muhammad Rasulullah, la ilallah no baik. Muhammad Rasulullah oleh enggak ya? Ya enggak apa-apa, cuman gak kedawan gak iso muni. Wong mati Gus, wangil ngomong lho bisa suntung kok. Alal aujahi ingat sih pendapat yang lebih kuat. Jadi setiap orang yang nunggu orang sakit itu ini yang penting diperhatikan. Kalau nunggu orang sakit itu harus ditalkin yang sakit itu. La ilaha illallah. Nanti yang sakit niru muni la ilaha illallah. Sudah diem. Diem itu nanti kalau mati mangkana akhiru kalami itu jana, itu akhir kalami. Tapi anggar berarti takin kok jaluk pipis, aku pipis. Nah, pipis. Bar pipis geledak maning ditalkin maning. La ilaha illallah ngono carane. Anggar bisa menilai jejak ngomong. Jejak ngomong atau lidul. Ya udah ditalkin maning kudu. Ngono, jadi engko namanya mangkana akhiru kalamihi, akhir kalamnya. Jadi yang penting itu walaupun matinya 2 hari lagi atau 3 hari lagi atau 10 hari lagi, tapi ketika masih bicara itu bisa ngomong dari lalu itu sudah akhir kalamihi namanya. Kayak contohnya Kang Rozi ya. Aku cerita nih wong Kang Rozi gue biyen lagi di nang rumah sakit kan jadi dadane sesak. Terus jadi kalau iki dadaku sesak biasa atau sesak. Berarti aku mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Sampai itu perawat jadi pada bingung. Lu banter teman. Terus banter la ilaha illallah. Oke. Yes, deh. Koma 4 hari baru meninggal. Itu tidak apa-apa, sudah terakhir dari Allah tuh. Lagi koma ditalkin ya Allah bisa koma kok. Tapi bisa akhir kalamnya itu dari Allah tuh. Itu yang penting tuh. Bunga matinya seminggu maning, bisa setahun maning kalau apa-apa. Yang penting akhir kalamnya dari Allah. Iya. Jadi hati-hati dong nunggu mati, sakit itu. Ada akan tidak ngobrol lain lelo wis menang lelo nggak lo nginung tapi terakhir nginung menang lelo maning ngomong maning aku kan pada caranya Saya Mas Nur akhir kalame
a'tini mahabbataka wa ma'rifatak ma'aka abadan dan tawajjuh. La ilallah saja, tidak usah Muhammadur Rasul, tidak usah. Iya, Pak. Jadi nalkin orang ini maka abadan. Apa? Mas Nur. Ini maka abadan. Akhir kalame. La ilallah. La ilaha illallah. Iya. Tapi coba aja. Dia pintar gue nunggu dia pintar. Harus nunggu orang pintar kok tidak ngobrol. Bisa mulai terus menung bang. Jadi la ilaha illallah, fakot titik. Jadi enggak sampai Muhammad Rasulullah la ilaha illallah. Li khabari muslimin karena ada hadis yang dijamin Muslim. Lakiru mautakum ay man hadarul mautu la ilaha illallah. Ma'al khabari sahih. Jadi hadisnya mana lakiru mautakum la ilaha illallah. Orang Muhammad Rasul dan dari Muhammad Rasulullah. Soalnya bisa Islam, anggar bang kafir lah gue. Mana Muhammad Rasul gue. Kalau orang Islam la ilaha illallah pasti cukup. Bilang. Fa'li khabari muslimin karena anak hadis yang diterima Muslim. Lakinu nalkinu sira kabeh mautakum ing wong panarep mati ae man hadarul mautu arti orang yang sakaratul maut yang akan hadirin mati. La ilaha illallah ing lafaz la ilallah ma'al khabari sahih bisalah hadis yang sahih. Mangkana akhiru kalamihi la ilallah dahul jannah. Siapa yang akhirnya kalimah la ilallah maka masuk surga ay ma'al faizin berkumpul dengan orang-orang yang berbahagia. Nah, jadi itu mangkana akhiru mati tinggal pintar tuh. Wa illa apabila tidak, nah jika maksud tadi itu bukan begitu, fakul muslimin walau fasikon, maka setiap muslim walaupun dia fasik ya luha masuk surga walau ada azabin walaupun sudah disiksa wa inqla walaupun orang mati dalam bahasa la ilaha illallah juga masuk surga padahal cuman anggar masuk la ilaha illallah jaminan langsung masuk surga tapi ada umumane orang mau cegu ayo wong Islam kan Islam sembahyang yuk masuk surga pada bae cuman bungku apa lewat proses siksa dulu apa enggak mudah-mudahan tidak ada pangeran nyapuro ya enggak jadi jadi aja nyangka uang sing ora maca lho mati rapi ojo orang moco memang kadang-kadang orang bisa moco ya mungkin sudah ya gue mau kayak Kang Rozi gue dudu orang bisa moco memang wis koma kan ya wis orang wajib sembahyang orang wajib apa orang moco apa jadi yang penting akhir kalamnya itu ya Allah tuh. Wa qaulu jam'in dan pendapatnya segolongan ulama yulaqonu ditalkin dengan Muhammadur Rasulullah aidon. Ada pendapat ulama yang lain nalkin itu sing lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Li anal qasda mautuhu al Islam karena maksudnya talqin itu agama matinya di atas agama Islam. Wala yusama musliman illa bihima tidak dikatakan orang muslim kecuali dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marjudun bi annahu muslimun maka ditolak bahwa dia orang muslim. Ini pendapat sebagian ulama harus ada tapi kain maqsud khatmu kalamihi bila ilallah ya sulalahu zalika tawab wa in lamal qasud adapun tujuannya hanya
khotmu kalamihi, menutup pembicaraannya bila ilallah. Jadi tujuannya itu bukan untuk mengislamkan, memang agar terakhirnya baca itu la ilaha illallah. Lihat sudah dari kasawab supaya dia mendapat pahala masuk surga kita di. Sudah. Jadi ini menguatkan pendapat pertama, tidak usah Muhammad Rasulullah. Mau kangeran nganu lagi orang wa ba'su talqinihi arrafiqul a'la li anahu akhiru mata kalami Rasulullah sallam martudun. Adapun pembahasan talqinnya mayit arrafiqul a'la, orang mayit ditalqin arrafiqul a'la, niru kan Nabi kan artinya itu kan arrafiqul a'la baru situ. Terus tiru-tiru, ayo kon mani arrafiqul a'la. Walau sekali anahu akhiru mata kalami Rasulullah, itu kan akhir kalamnya Rasulullah marjudun ditolak. Jadi ojo sampai ngonalkin jenazah niru-niru kanjeng Nabi depan situ. Kanjeng Nabi cuma situ modelnya arrafiqul a'la. Ini tiru-tiru lah arrafiqul a'la. Orang-orang oleh bi anna zalika. Kenapa kanjeng Nabi kok ngomong arrafiqul a'la? Li sababi lam yujad fi waridi, karena sebab tidak ditemu di lainnya. Wa Allah Ta'ala khayyaruhu, memilih fahtaruhu, maka Rasulullah memilih rafiqul a'la. Jadi cita itu kanjeng Nabi gua lebih situ janu ditakoni karo Gusti Allah, kon pengen urip selama-lamanya dan mati-mati apa kepengen ketemu aku? Ketemu aku maksudnya Rafiqul A'la, kawan yang paling tinggi, paling agung Allah Ta'ala maksudnya. Akhirnya Rasulullah milih Rafiqul A'la. Itu ngono. Gue lagi pansu dulu ditawani kalau butuh. Awak diri kan enggak, ya awak dia mau la ilaha illallah bae orang satu kon Rafiqul A'la. Sudah. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, fayulaquhuma an ma'alafi asyhadu liwujubi aidon ala masayatihi id la yasiru musliman illa bima. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, fayulaquhuma, maka supaya menalkin Muhammad Rasulullah. Jadi kalau nalkin orang kafir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu lengkap. Nyari orang kafir Qur'an secara wajib. Jadi angger ono wong kafir kok kita sempat menalkin, ayo tak talkin ya asyhadu alla ilaha atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lengkap orang kafir itu ya. Sebab apa? Sebab dia belum Islam. Angger orang Muhammad Rasulullah belum Islam. Ya. Ma'ala fi asyhadu, dengan ditambah lafaz asyhadu, orang la ilaha illallah asyhadu alla diwujubihi, karena kewajibannya dia aidon alama saya TV illa yasiru musliman, karena dia tidak dianggap muslim illa bihima, kecuali dengan dua kalimat syahadat tadi. Nah, karena Rasulullah itu punya pembantu anak Yahudi, masih anak-anak dari pembantu Rasulullah. Terus sakit akhirnya Rasulullah nambangi rono. Pada nyambangi, Gulam, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, biar kamu masuk surga. Nah, terus bocah itu mau nengok orang bapak itu nang pinggirnya mau Yahudi nih. Terus dari bapak ikut Abdul Qasim, ikut Muhammad. Terus masuk asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus mati. Nah, dari kanjeng Nabi barang betul alhamdulillah selamat kok neraka deh. Jadi sebenarnya ngomong kanjeng Nabi itu ditawani syahadat, gelem syahadat. Bapaknya ngoleh ya bapaknya. Bapaknya dibelok karo anaknya. Ya wis maca nurut Muhammad itu. Nurut Abu Qasim. Jadi orang kafir kenal kini lengkap. Loro-lorone asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai asyhadu mana?
Wa ayaki Kak, fa sik, sik, jama'atun. sik. Nih, Hah? sik, sebelum berangkat. Katanya kalau sudah apa iki nafas sudah ada di tenggorokan sudah gak diterima. Lah itu mau meninggal di kongon tas syahadat. Kok bisa? Iyo bukan Keyakinan berarti turunan tenggorokan. Anak tenggorokan itu kelokor-kelokor terus orang udah ngejak ngomong. Oh, begitu. Iya, jak ngomong ya ludeng. Angger isi jak ngomong, isi bisa ngomong syahadat, isi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu isi turunan tenggorokan isi. Oh. Tenggorokan kelokor-kelokor loh. Harus kokok wis orang usah ditalkin terus, wis kokok. Ya orang udah mau bae mau lagi si bisa ngomong mocone la ilaha apa ora. Moco ya wis. Kelokor-kelokor. Begitu ta. Ya. Sip. Makanya jangan nunggu kelokor-kelokor. Donalkin niku. Donalkin mesti tidak ngobrol kan aku dikotalkin. Nah, aku mau apa wong Yahudi juga ngono. Ayo, maca kamu la ilaha Muhammad. Terus anaknya monong ngeleng bapaknya pamitan oleh pora bapaknya ya iya bener maca itu. Akhirnya maca. Nah, isi komunikasi karo bapaknya tak oleh terus bapaknya orang Islam ya Yahudi. Bahkan bapaknya melu sisan. Watal kini Bali. Wa ayaki fa jamaatun ya. Wa ayaki fa jamaatun pada dafni iki dalile wong tahlilan nang kuburan ya. Wa ayaki fa jamaatun dan hendaknya berhenti sejenak segolongan yang pada mengumpul lagi. Wa ayaki fa dengan berdiri jamaatun segolongan orang pada dafni sudah dikubur indal kubri ketika kubur saatan sesaat. Sesaat itu apa urusannya? Yas'aluna lahu at-taswiba. Yas'aluna kang podo njaluk sapa jamaah tadi lahu kang mayit at-taswiba ing ganjaran. Taswiba apa mana taswiba? Tasbita. Iya kan? Tasbita. Tasbita ya. Tasbita agar ditetapkan iman Islamnya. Wa ampun kepada jenazah. Jadi ini dalilnya kalau kita ke kuburan ngantar jenazah Pak kalau mana kan ditunggu sampai jam 5 sore ya. Jadi mau Quran sampai jam 5 sore ini. Nah, itu dalilnya sing maca ngono iku ana Amr bin Asil. Amr bin Asil biyen kon nguburaku ojo terus kubar mulai. Kamu baca istighfar untuk saya selamanya seperti orang yang memotong unta, kemudian membagi-bagi kurban, membagi-bagi dagingnya sampai selesai. Ya aku kira-kira ya sejam rong jam lah. Ya, saya udah potong sapi kayak kan sampai 5 sore lagi kira-kira sama aneh orang. Ini nyuruh sahabat. Watalkinu baligin walau syahidan. Kama tadahu itlaquhum khilafan lizarkasi tetami terpenuh. Watalkinu baligin dan menalkin mayat orang yang telah balik. Jadi sunnah menalkin. Tadi talkin sebelum mati, ini talkin sudah mati nih. Watalkinu baligin dan nalkin mayat orang yang balik. Kalau syahidan walaupun matinya mati syahid. Kama tadahu itlaquhum karena mengetapkan kemutlakannya khilafan ligarkasi pada tamit sudah selesai penguburan. Tubuh sudah ditutup terus mulai talqin marobuka bukan itu terus yang biasa dibicarakan. Itu sunat talqin.
Jadi ini nggak ada hadisnya ya. Saya pernah baca hadisnya. Talqinul mayit ba'da dafnihi, ada hadisnya. Ini di sini nanti belakang barangkali ada. Wa talqinu balihin, kalau orang Muhammadiyah kan tidak ada talqin. Kalau orang itu ada talqin, ini jadinya ini jadi pertemuan memang suruh talqin sesudah dikubur. Sudah selesai penguburan terus ditalqin. Wayak udura dulu dan duduk seorang ibarat wajihi pada arah bagian mukanya mayit. Wayakulu terus mengucapkan ini lagi, ya Abdullah ibnu Amatillah minat syahadata alla ilaha illallah. Kita lagi ada ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan rasulullah wa anna jannata hakun wa anna nara hakun wa anna ba'sa hakun wa anna sa'atiyatun la riba biha wa anna ta'abazul maghfir kubur wa anna karuzu billahi rubba min jilal nabiya wa bil gwani ma'ga bali kiblatan bil mu'mina ikhwanan Rabbi Allah la ilaha illa huwa wa rabbul asyil alim. Itu talqinnya itu begitu. Tapi di sini tambahi lagi ya. Marobuka, mana buka, mana itu tambah. Ya pokoknya intinya menuturi, talqin nuturi orang. Datang dua malaikat, tapi di sini simpel aja, simpel. Wayak udu dan duduk seorang laki-laki baraza wajihi di arah mukanya. Wayakulu maka berkatalah Rasul tadi, ya Abdullah wahai hamba Allah ibnu Amatillah, anak Amatillah, uzkur al-ahjal yahraja alaihi dunya. Ingatlah satu perjanjian yang kau keluar dari dunia, yaitu syahadat, perjanjian syahadat, persaksian alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan rasulullah wa anna jannata hakun, sehingga surga itu hak, wa anna nara hakun, wa anna ba'sa hakun, bangun dari tidur baksu dari mati hakun, wa anna sa'ata atiyatun, dan sesungguhnya hari akhirat, hari kiamat itu akan datang la raiba fiha, tidak ada ragu lagi. Wa anallaha ya'badu man fil kubur, dan Allah akan membangkitkan orang-orang dari kuburan. Wa annaka radita billah, dan engkau sering ucapan raditu billahi robba kita bismi Muhammadin Nabi Rasulullah itu wabil Quran imama bil wajhi belatan ikhwanan, minimal rodi itu berapa bismi Muhammadin Nabi Rasulullah iku diwaca anggar apa aos apa anom iku anggar iku loh, orang azan asyhadu alla ilaha illallah, dijelaskan terus ditelur-telurkan di billahi robba bil islami sina apa macam itu saben orang azan diwaca itu ben go nang kubur ora klalen wa anna raditu billahi robba bil sina salam dan bil qur'ani, dan kelawan Quran imaman menjadi imame bil ka'bati kiblatan, Ka'bah kiblatnya belum punya ikhwanan wa mu'min kabeh sedulure. Rabbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul asyil azim. Ya begitu, tapi di sini dimodifikasi lagi marobuka, tidak apa-apa, pokoknya Mas Duja kan nuturi jenazah, telegram. Wala syekhuna, berkatalah syekhuna, wa yusanu takroruhu salasan, disunahkan mengulang-ulang 3 kali. Jadi tadi lafaz tadi
diulang 3 kali. Kenapa? Ben sing ngrokok apal. Sing ngrokok sapa? Ya sing urip sing ngrokokaken. Sing mati juga ngrokokan berbaik. Ya. Jadi Syekhuna Muhammad Walisanu tikraruhu salasan, diulangi 3 kali. Wal aula, dan yang paling utama lil hadirin, untuk para hadirin yang datang ke kuburan tadi, al wukufu yang pada ngadeg, wal mulakini, dan orang yang menalkin al qu'udu, duduk. Ya. Jadi yang caranya gini. Yang nalkin lebih ini lak jagong, sing lain lebih ini ngadeg gitu. Wal aula lil hadirina al wukuf ngadeg, wal mulakini, dan pak lebih al qu'ud duduk. Ada kebalik, ada sing nalkin ngadeg, sing anure pada jagong. Wa nida'uhu bil ummi fihi aymin in urifat wa ila wa bihawa la yunafi du'a anasi yaumal qiyamah bi abaihim li anna kilaihima tauqifun. Walida'uhu, adapun memanggilnya jenazah bil umi dengan umi, dari kan ya siapa ya fulan bin fulan atau bin Hawa bi ai in urifat, kalau diketahui nama ibunya, jadi dipanggil nama ibu. Nah, bin Jaro, ono ibune kurang alim. Wa illa, kalau tidak diketahui nama ibunya, fa bi Hawa, maka panggilannya Rajim bin Hawa. Itu Hawa itu ibunya juga. La yufidu an-nasi yaumal qiyamah bima bi abaihim li anna ilaihima tauqifun. Nah, jadi tidak menafikan an-nasi, berdoanya manusia kiamat hikmat besok keizim dengan memanggil bapak-bapaknya. Walaupun tadi ngomongnya hanya buat bin Hawa, berarti orang nyebut orang hilang-hilangan bapak ya anak ilaihima tauqifun, karena pada kedua orang tuanya itulah tauqifnya. La mahal la majalla liraifihi, la majalla, tiada tempat bagi akal untuk memecahkannya. La majalla liraifihi, artinya secara rasio kan tidak mungkin ono wong ganti bapak, ya mesti ono, meskipun disebut ibu itu ya bapaknya masuk. Wa zahirnya annahu yubdalul abdu bil amad, sebenarnya menggantikan lafaz abdu bil amati dengan lafaz amat bil unsa dalam orang perempuan, mayit perempuan. Wa yu'annasu ad-dhamairu, dan dimuannaskan beberapa domir. Domirnya pakai ilmu muannas intaha. Oke. Sudah jam berapa nih? 10 seperempat. 10 sudah ya? Apa ini? Nggih. Apa kubur? Pun mantun benjing malih. Udah mana? Intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdan fina fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa amin. Misal balik. Bagi Muhammadin sallallahu alaihi jamil ahbali wal afat. Alhamdulillah nabi hajami al hajjat. Tadulina jamil nabi isayat. Adal mauna bintang darajat ya jamil fil hajjat. Allahumma ya awal awalin
akhlal akhirin wa quwwatil matin wa rahmatakin وهذا ربنا مع الأبرار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله اللهم يا ربنا Amin, amin. إن هذا كان غرما إن هذا مستقر وما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة الرحمن الرحيم من دين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang